Tahukah kamu, kenapa impor bisa melemahkan negara? Tahukah kamu, bahwa negara kaya bukan yang paling banyak belanja, tapi yang paling banyak produksi? Tahukah kamu, banyak negara berkembang gagal bukan karena rakyatnya malas, tapi karena industrinya kalah sebelum sempat tumbuh. Impor bukan musuh, tapi ketergantungan adalah awal kelemahan. Apa itu impor? Tahukah kamu? Impor adalah hal normal dalam ekonomi global. Semua negara impor, bahkan raksasa industri pun impor. Contoh, Jepang mengimpor hampir seluruh bahan baku energinya. Jerman mengimpor banyak komponen industri. Tapi, mereka tidak bergantung pada barang jadi konsumsi massal. Mereka mengimpor untuk memperkuat produksi, bukan menggantikan produksi. Itulah bedanya. Kapan impor jadi masalah? Tahukah kamu, jika suatu negara terlalu banyak impor barang jadi, industri lokal bisa mati perlahan. Ketika pakaian impor lebih murah, pangan impor lebih murah, elektronik impor lebih murah, maka pabrik lokal berhenti produksi, petani berhenti tanam, pekerja kehilangan pekerjaan. Ini disebut dalam ekonomi sebagai deindustrialisasi dini. Beberapa negara berkembang mengalaminya sebelum industri mereka matang. Fakta sejarah negara maju. Tahukah kamu, negara maju dulu juga protektif. Amerika Serikat abad 19 menerapkan tarif tinggi. Korea Selatan melindungi industri otomotifnya. China membuka diri bertahap, tapi tetap melindungi sektor strategis. Mereka tidak langsung bebas total. Mereka membangun dulu, baru bersaing. Pertanyaannya, apakah kita membangun atau hanya membuka pasar? Produksi sama dengan lapangan kerja. Tahukah kamu, yang menciptakan pekerjaan besar bukan perdagangan, tapi produksi. Jika satu pabrik berdiri, ada buruh, ada teknisi, ada supplier, ada distribusi. Satu industri menciptakan ekosistem. Jika kita hanya impor barang jadi, nilai tambahnya tinggal di luar negeri. Kita hanya jadi pasar. Solusi rasional. Tahukah kamu, impor tetap diperlukan? Ya, tapi untuk bahan baku, mesin dan teknologi, transfer ilmu, bukan untuk ketergantungan konsumsi permanen. Solusinya bukan anti-impor. Solusinya adalah hilirisasi, substitusi impor bertahap, pendidikan vokasi industri, kebijakan selektif berbasis data. Peran masyarakat. Tahukah kamu, kekuatan ekonomi juga ada di tangan konsumen. Setiap pembelian adalah suara. Jika produk lokal berkualitas tidak didukung, industri sulit tumbuh. Tekanan publik berbasis data bisa mendorong kebijakan lebih berpihak pada produksi. Apakah impor itu jahat? Tidak. Apakah ketergantungan berbahaya? Sangat. Apa yang membuat negara kuat? Produksi, inovasi, kemandirian strategis. Tanya terakhir, kita mau jadi bangsa pembeli atau bangsa pembuat? Pos, musik naik perlahan. Langit senja di atas pabrik berasap tipis, perlahan fade out. Bangsa kuat bukan yang anti-impor, tapi yang tidak bergantung. @gladiator neraka. Like, comment, subscribe.